Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. InsyaAllah ta'ala, sebagaimana biasa kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Bukhari, yang mana kita sudah sampai ke bab yang ke-41. Bab man madmalla wastansyaqa min gharfatin wahidah. Bab tatkala seorang berwudu, maka disyariatkan dia untuk kumur-kumur dan membersihkan rongga hidungnya. Istinsyak, memasukkan terlebih dahulu air ke dalam rongga hidung, kemudian dengan tangan kanan sekaligus, kemudian mengeluarkannya atau membersihkannya dengan tangan kiri, sebagaimana gabungan hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Min gharfatin wahidah, tapi dari satu kali cidukan. Artinya apa? Artinya menggabungkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung itu sekaligus. Dalam banyak riwayat disebutkan dengan tangan kanan sekaligus. Jadi air diambil satu kali cidukan dengan tangan kanan, sekaligus kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung dengan tangan kanan. Ya, kemudian ketika membersihkannya dengan tangan kiri, sebagaimana kita gabungkan antara beberapa riwayat hadis yang disebutkan dalam permasalahan ini. Dan itu riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih itu satu kali cidukan sekaligus untuk kumur-kumur dan membersihkan air di rongga hidung. Tidak sahih riwayat yang memisahkannya. Artinya yang memisahkannya itu kumur-kumur sendiri 3 kali, kemudian ambil air untuk hidung 3 kali, berarti berapa? 3 mulut, 3 hidung, 6 berarti. Nah, itu tidak sahih riwayatnya. Riwayat yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dan beberapa hadis yang sebelumnya, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika berwudu untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung, itu 1 kali cidukan sekaligus dengan tangan kanannya, dengan telapak tangan kanannya. Ya, kita bawakan hadisnya. Di sini berkata Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musaddad bin Musarhad, qala haddatsana Khalid bin Abdullah, qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid annahu afragha min al-ina ala yadayhi faghasalahuma thumma ghasala aw madmala wastanshaqa min kaffatin wahidah. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid, ketika beliau mempraktekkan bagaimana tata cara wudu Rasulullah SAW. Ini hadis sudah disebutkan beberapa kali. Hadis yang sebelumnya, nomor hadis 185, itu sudah kita sebutkan lebih detail daripada yang di sini. Nah, di situ disebutkan di hadis yang ke-151 ini bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid ketika diminta untuk memperlihatkan atau mengajarkan kepada para muridnya bagaimana Rasulullah SAW berwudu, di situ pada hadis 185
Kata Abdullah bin Zaid, "Na'am." Iya. Kemudian beliau pada Abi Ma'in. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Nah di sini fa'afraqa ala yadayhi. Ini sama. Beliau menuangkan air ke kedua telapak tangannya. Ya, menuangkan air ke kedua telapak tangannya lalu membasuhnya 3 kali. Dalam riwayat membasuhnya 2 kali. Lalu di sini disebutkan, "Tsumma ghassala aw madmada wastanshaqa min kaffatin wahidah." Kemudian Abdullah bin Zaid menyandarkan perbuatan tersebut kepada Rasulullah tatkala beliau kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung sekaligus dengan 1 kali dengan 1 telapak tangan, yaitu telapak tangan kanan. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bil yumna, ya bil yamin, dengan tangan kanannya sekaligus. Jadi memasukkan air ke rongga mulut untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung untuk dibersihkan, untuk disingsingkan nantinya itu dengan tangan kanan. Dalam riwayat mensingsingkannya dengan tangan kiri. Seperti keumuman dalil dari syariat bahwasanya Rasulullah SAW itu memakai anggota tubuh yang kanan atau tangan kanan untuk perkara-perkara yang mulia. Dan sebaliknya untuk bentuknya tandib, membersihkan dengan tangan kanan yang kiri. Seperti membersihkan hajat, memegang kemaluan dan sebagainya, itu dengan tangan kiri. Nah ini termasuk di sini disebutkan membersihkan rongga hidung dengan tangan kiri. Fa fa'ala dzalika tsalatan. Dan Rasulullah SAW lakukan hal tersebut sebagaimana yang diperbuat oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid itu 3 kali. Jadi kumur-kumur sekaligus memasukkan air ke rongga hidung itu dengan telapak tangan kanan sekali, ya, kemudian bersihkan dengan tangan kiri, kemudian sekali lagi, ya, 2, kembali bersihkan, kemudian yang ketiga. Berarti 3 kali cidukan itu untuk mulut dan rongga hidung, ya, kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung. Itu riwayat yang sahih. Kata ulama muhaqqiqin, riwayat yang memisahkan antara kumur-kumur dan rongga hidung itu riwayatnya tidak sahih. Walaupun apa hukumnya? Hukumnya sah-sah saja. Tapi kalau yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Jadi 1 kali cidukan dengan tangan kanan untuk kumur-kumur dan rongga hidung sekaligus. Berarti apa? Berarti 3 kali. Kalau dipisahkan berarti kan 6 kali. 3 kali buat mulut, 3 kali buat hidung. Dan 6 kan? 3 tambah 3, 6. Dan itu riwayatnya tidak ada yang sahih. Riwayat yang sahih, yang masyhur seperti yang disebutkan di sini. Min kaffatin wahidah. Dengan 1 telapak tangan 3 kali. Untuk kumur-kumur sekaligus memasukkan air ke rongga hidung. Jelas ya? Kemudian fa'ala dzalika tsalatan. Dan diperbuat, ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW demikian itu 3 kali. Dilakukan oleh Rasulullah SAW itu 3 kali. Tadi kita disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar tatkala menjelaskan hadis tersebut. Dia katakan taqaddamal kalam ala dzalika qariban fi bab masaras. Sebenarnya hadis ini sudah disebutkan belum lama di nomor hadis 185 yang tadi kita sebutkan. Nomor hadis 185 supaya menjadi lebih jelas. Di situ disebutkan pada bima'in faragha ala yadayhi faghasala marratain thumma madmadha wastanthara thalathan, ya, thumma ghasala wajhahu thalathan. Nah di sini sama seperti riwayat ini, riwayat yang kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW di situ berwudu
kumur-kumur dan memasukkan air di rongga hidungnya itu 3 kali dengan 1 kali cidukan dengan tangan kanannya. Kemudian diperjelas lagi, semakin diperjelas, di situ disebutkan taqaddamatil mas'alah aidan fi hadis Ibn Abbas fi awalil wudu. Sudah lewat hadis sahabat Abdullah bin Abbas tatkala dia mensifati wudunya Rasulullah SAW di awal kitab wudu. Nomor hadisnya 140. Kita lihat. Nomor hadis 140. Biar semakin jelas. Masing-masing hadis melengkapi satu sama lainnya. Di situ disebutkan hadis Ibn Abbas dari Atha bin Yasar an Ibn Abbas annahu tawaddu'a. Di situ dari Atha bin Yasar dari Ibn Abbas disebutkan bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berwudu. Fa ghassala wajahu. Akhadha ghurfatan min ma. Famadmada biha wastanshaqa. Ya, di sini Ibn Abbas mengambil 1 kali cidukan dari tempat airnya, dari tempayannya, 1 kali cidukan air, kemudian kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung. Ini, itu 1 kali cidukan, jadi enggak 2 kali mulut terus baru hidung, enggak. 1 kali cidukan untuk sekaligus mulut dan hidung, menggabungkan. Nah, lebih jelasnya, kenapa kita katakan 1 kali cidukan itu dengan 1 telapak tangan? Di situ disebutkan oleh Atha, "Tsumma akhadha ghurfatan min ma." Kemudian setelah selesai kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung, kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung 3 kali, ya, membersihkan mulut, kumur-kumur dan membersihkan rongga hidung, ya, 3 kali. Itu beliau ngambil 1 kali cidukan lagi. 1 kali cidukan setelah lengkap kumur-kumur dan membersihkan rongga hidungnya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma. Faja'ala biha hakadha. Kemudian dia lakukan seperti ini. Ya, dia lakukan seperti ini. Jadi tadi setelah kumur-kumur dan membersihkan rongga hidungnya, lengkap kan? Kumur-kumur dan membersihkan hidung sekaligus 3 kali. Nah, kemudian beliau hendak membasuh mukanya. Dia ambil lagi 1 cidukan. Kemudian, faja'ala biha hakadha. Kemudian cidukan air tadi, adapa ila yadil ukhra. Tadi tangan apa? Tangan kanan. Kemudian beliau gabungkan dengan tangan yang satunya. Tangan satunya tangan apa? Tangan kiri. Berarti dia gabung gini. Adapa ila yadil ukhra. Ya. Kalau tadi untuk kumur-kumur dan masukkan air ke rongga hidung, itu tangan 1. Ya. Tapi coba lihat bagaimana hadis itu memperjelas satu sama lainnya. Jadi ada sahabat yang memperhatikan dari sisi ini, sahabat yang lain dengan detail memperhatikan dari sisi yang lain. Nah, di sini disebutkan, kemudian setelah berkumur-kumur dan masukkan air ke rongga hidung, beliau ambil satu cidukan air. Kemudian dia perbuat seperti ini. Dia gabungkan dengan tangan yang satunya. Iya kan? Wa ghassala bihima wajha. Lalu beliau basuh dengan kedua telapak tangan tersebut mukanya. Berarti muka dengan 2 telapak tangan. Baru dia gini. Baru dia, karena muka besar kan? Iya, kalau untuk mulut dengan hidung 1 kali cukup. Tapi di sini ketika hendak membasuh muka, beliau ambil dengan 1 cidukan, kemudian di situ disebutkan di sini dia gabungkan dengan telapak tangannya. Mungkin Allah alam barangkali tempat wudunya kecil dan lain sebagainya, sehingga harus cuma diambil dengan tangan 1, kemudian digabungkan supaya airnya berada di kedua telapak tangan dan beliau membasuh mukanya. Dia membasuh, kemudian beliau membasuh mukanya. Faghsala bihima wajah.
Ya. Kemudian setelah itu ya basuh tangan dan lain sebagainya. Yang jelas ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW ketika kumur-kumur pertama beliau memakai dengan satu telapak tangan kanan, satu kali cidukan untuk sekaligus kumur-kumur sekaligus memasukkan air ke rongga hidung. Ya, dalam riwayat yang lain kalau membersihkan hidungnya dising-singkan dengan tangan kiri, ya kan? Sing-sing apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab lebih jelas, memasukkan air ke rongga hidung namanya istinsyaq, mengeluarkannya namanya istinthar. Ya, nah ini kita kalau kumur-kumur ada bahasanya, memasukkan air ke rongga mulut, kemudian itu di kumur-kumur namanya, memasukkan air ke rongga hidung, itu apa namanya? Bahasa Indonesia? Nggak ada ya? Ya, tapi kalau mengeluarkannya sing-sing, itu benar. Benar nggak itu bahasa baku atau bahasa, bahasa anak-anak? Yang jelas itu. Jadi istinsyak dengan madmadah, jadi memasukkan air ke rongga hidung dan kumur-kumur itu dengan satu tangan. Iya, dengan tangan kanan. Dan membersihkannya dengan tangan kiri. Sing-sing. Ya bahasa anak-anak. Ya sing-sing gitu. Padahal nggak tahu bahasa aslinya yang baku apa itu. Nggak ada sepertinya. Nah, di sini disebutkan berikutnya, faqasala yadayhi fa fa'ala dzalika thalathan faqasala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Lalu dalam hadis Abdullah bin Zaid sebagaimana yang disebutkan juga sebelumnya bahwasanya Abdullah bin Zaid setelah membasuh mukanya 3 kali, ya, kalau hadis Ibn Abbas tadi, jadi dengan kedua telapak tangan supaya maksimal, karena muka lebih besar dari telapak tangan. Lalu di situ beliau membasuh kedua tangannya dari ujung jari sampai ke siku itu 2 kali. Nah ini salah satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya sebagian anggota wudhu itu bisa dibasuh 2 kali. Walaupun yang lebih banyak riwayat menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW membasuh 3 kali. Muka 3 kali. Kemudian kumur-kumur sinsyak 3 kali. Membasuh di awal kedua telapak tangan 3 kali. Membasuh kaki 3 kali. Wa massa bi ra'sihi ma akbala wa ma adbara. Kemudian Rasulullah SAW mengusap setelah membasuh tangannya, ya 2 kali. Itu beliau setelah itu dalam riwayat yang lain mengambil air baru untuk mengusap kepalanya. Jadi bukan membanjur, mengusap. Kalau membasuh itu ya ada unsur membanjurnya. Jadi mengalirkan air ke anggota tubuh, anggota wudhu. Tapi kalau membasuh cuma sekedar aliyat al-muballalah. Jadi telapak tangan cuma sekedar basah. Enggak mesti harus dibanjur. Jadi sekedar basah tapi dengan air yang baru. Bukan sisa dari tangan. Sebenarnya kan masih ada basah kan. Setelah membasuh tangan itu kan masih ada basah-basahnya. Tapi riwayat hadis yang sahih itu ada keterangan mengambil air yang baru. Bukan air dari tangan. Nah, di sini disebutkan beliau mengusap setelah membasuh tangan, mengusap kepalanya sama seperti hadis yang sebelumnya, cuma di sini agak ringkas, ma'akbal wa ma'adbar. Jadi ma'akbal dari depan ke belakang. Nah, dalam riwayat kan dari depan ke belakang, belakang ke depan. Itu dipertegas dengan bab yang berikutnya itu 1 kali. Jadi hadis-hadis yang sahih menunjukkan mengusap kepala sekaligus mengusap telinga itu cuman 1 kali. Ya, 1 kali karena dia babnya mengusap. Bab mengusap. Beda dengan membasuh. Kalau mengusap itu dikatakan ulama namanya mabniyun ala takhfif. Dia kaedahnya kalau mengusap dibangun di atas hal yang meringankan. Makanya tidak kita jumpai dalam syariat mengusap
itu sampai 2 apalagi 3 kali. Cuman sekali. Mengusap kepala sekali. Mengusap khuf itu juga 1 kali. Mengusap sorban 1 kali. Apalagi mengusap jabirah. Jabirah itu kalau misalnya kita patah tangan kemudian dipakai gips, itu juga mengusapnya 1 kali. Jadi kalau kita jumpai dalam hal mengusap karena dibangun di atas rukhsah keringanan, maka cuma sekali. Berbeda dengan membasuh, itu riwayat hadis yang sahih 3 kali. Riwayat hadis yang sahih itu 3 kali. Wa ghassala rijlaihi ilal ka'baini. Kemudian Rasulullah SAW membasuh kedua telapak kakinya sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Di sini tidak disebutkan berapa kalinya, tapi hadis yang lalu dengan jelas menunjukkan itu 3 kali. Kemudian ada keterangan hatta syara'a ila saqaihi, sampai agak sedikit naik ke betisnya, pangkal betis. Sampai ke pangkal betis. Itu otomatis. Kalau kita sudah basuh mata kaki naik sedikit, itu otomatis terkena pangkal betisnya. Kemudian beliau pertegas, hakadza wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku lihat, artinya dengan mata kepalaku sendiri. Aku lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau praktekkan agar dipahami oleh para muridnya. Kemudian yang berikutnya bab ke-42 disebutkan di sini, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu mashir ra'si marratan. Nah, beliau tegaskan memberi judul dengan judul bab mengusap kepala sekaligus telinga itu 1 kali. Ya, tidak sampai 2 apalagi 3 kali. Qala Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma fatawadda'a lahum fakafa'a ala yadayhi faghasalahuma thalathan thumma adkhala yadahu fil ina' famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi gharafat min ma' thumma adkhala yadahu fil ina' faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu fil ina' faghasala yadayhi ila mirfaqaini marratain thumma adkhala yadahu fil ina' famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar bihima thumma adkhala yadahu fil ina'i faghasala rijlaihi. Hadatsana Musa qala hadatsana Wuhaib qala masa ra'sahu marratan. Di situ disebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid ketika beliau mempraktekkan bagaimana wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta diambilkan secawan air. Kemudian beliau berwudu. Lalu beliau tuangkan ke 2 telapak tangannya. Dan beliau membasuh keduanya 3 kali. Sebagaimana yang sering sudah kita bahas beberapa kali. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memulai berwudu. Sebelum kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ya. Dan sepakat para ulama itu hukumnya sunnah. Kemudian thumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan telapak tangannya yang sebelah kanan ke dalam
bejana dalam cawan atau tempat untuk berwudu. Famadmada wastansaqa wastanthar. Kemudian beliau kumur-kumur sekaligus memasukkan air ke rongga hidung. Sekaligus memasukkan air ke rongga hidung. Tadi sudah kita sebutkan dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan mengambil air untuk memasukkan air ke rongga mulut dan rongga hidung. Kumur-kumur dan membersihkan rongga hidung. Kemudian istinsar, dalam riwayat yang lain, istinsar menyingsingkannya itu dengan tangan kiri. Talatan bi talati gharafat. 3 kali dengan 3 kali cidukan air. Jadi sekali cidukan, kumur-kumur masuk dan ruang hidung, kemudian dibersihkan sekali, 2, kemudian 3 kali. Jadi tidak dipisah antara kumur-kumur 3 kali, kemudian masukkan air lagi ke rongga hidung 3 kali, jadi 6 kali. Enggak, dia cuman 3 kali sekaligus untuk kumur-kumur dan masukkan air ke rongga hidung. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berdasarkan hadis ini. Sunnahnya dengan 1 telapak tangan kanan untuk kumur-kumur dan masukkan air ke rongga hidung. Walaupun ada sebagian ulama yang memisahkan, jadi kumur ambil air sendiri, membersihkan air di rongga hidung, ambil air sendiri. Berdalil dengan hadis yang sayang sekali kurang kuat, kurang sahih, tidak sahih dibandingkan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Hadis yang banyak, mayoritas menunjukkan seperti yang kita bahas ini. 1 kali cidukan untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung dengan telapak tangan kanan. Kemudian tsumma adkhala yadahu fil ina fa ghasala wajhah. Kemudian memasukkan telapak tangan kanannya ke bejana lagi. Kemudian beliau basuh mukanya 3 kali. Kalau hadis Ibn Abbas yang nomor hadis 140, ya, tadi kan sudah disebut fa'ala biha kada. Jadi ambil air untuk muka, kemudian beliau gabungkan tangan kanan dengan tangan sebelahnya, tangan satunya, tangan kiri. Nah, baru beliau basuh mukanya. Jadi hadis Ibn Abbas melengkapi ya bagaimana Rasulullah SAW membedakan antara menggunakan 1 telapak tangan untuk kumur-kumur dan membasuhkan air ke rongga hidung, sementara membasuh muka itu dengan 2 telapak tangan. Ya kan? Dengan 2 telapak tangan. Ini, jadi pentingnya ketika seorang belajar fikih ataupun yang lainnya dalam membahas hadis-hadis itu menggabungkan antara banyak hadis supaya semakin jelas untuk mengkompromikan hadis-hadis. Makanya kita lihat Imam Bukhari ini kan dari kemarin-kemarin cuman hadis Abdullah bin Zaid, tapi beliau tidak riwayatkan dengan 1 jalan saja, dengan banyak jalan. Kenapa? Karena pasti satu sama lainnya melengkapi yang lain. Ya, sehingga semakin tergambarkan dengan jelas dan gamblang bagaimana perbuatan Rasulullah, bagaimana hukum Rasulullah, bagaimana fikihnya Rasulullah dalam banyak hal. Dalam hal ini, dalam berwudu, semakin jelas bagi kita bagaimana kaifiat atau tata cara Rasulullah SAW dalam berwudu dengan sangat detail. Itulah pentingnya kenapa seorang ketika belajar ilmu fikih ataupun ilmu yang lainnya, itu seperti polanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis tidak mencukupkan dengan 1 jalan, tapi dengan beberapa jalan yang sahih untuk melengkapi, menafsirkan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Faghasala wajahu thalatan. Kemudian Rasulullah SAW membasuh mukanya 3 kali. Ya. Hadis Abdullah bin Zaid itu tidak begitu jelas dan gamblang kalau itu pakai 2 telapak tangan. Tapi ditafsirkan dengan hadis Ibn Abbas bahwasanya
Rasulullah SAW itu membasuhnya dengan kedua telapak tangan. Dan itu tentu lebih sempurna. Walaupun boleh-boleh saja dengan satu telapak tangan untuk muka, asal mencakup semuanya. Asal cukup semuanya gitu kan. Tapi yang lebih pas, sebagaimana Nabi tuntunkan, itu dengan kedua telapak tangan. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian Rasulullah SAW mengambil air lagi, ya, ke dalam bejananya. Lalu Rasulullah SAW membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku. Dalam sebagian riwayat, hatta syara'a ila abudaihi, sampai agak ke atas pangkal lengan bagian atas. Jadi siku lewat sedikit. Di sini disebutkan marrotain. Nah ini jelas riwayat Ibn Abdullah bin Zaid, beliau konsisten. Tangan dalam semua riwayat ini dua kali. Ya, walaupun riwayat sahabat yang lain menunjukkan tiga kali membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, itu tiga kali. Riwayat yang paling banyak diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Walaupun boleh sekali, boleh dua kali, seperti itu. Kemudian sebagaimana riwayat di sini dua kali, untuk tangan dua kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian Rasulullah SAW masukkan lagi tangannya ke dalam cawan atau dalam bejana. Famasaha bi ra'sihi. Lalu dengan air yang baru tadi, tidak mencukupkan dengan air yang dari tangan. Ya, ini kenapa saya beri penekanan seperti itu? Karena ada riwayat yang tidak sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepala mencukupkan dengan air dari tangan, sisa tangan. Kan sekedar basah. Iya kan? Kalau belum dilap pakai anduk, insya Allah masih basah itu. Kita basuh nih tangan. Ya, sekali kah, dua kali kah, atau tiga kali kah yang paling lengkap? Kira-kira kedua telapak tangan masih basah nggak? Masih. Iya kan? Nah, ada riwayat yang tidak sahih, Rasulullah mencukupkan mengusap dari sisa tangan tadi, langsung usap kepala ini. Tapi riwayatnya tidak sahih. Riwayat yang sahih di sini jelas. Rasulullah SAW setelah membasuh tangan itu adkhala yadahu fil ina, memasukkan lagi tangannya ke dalam air. Nah, ini membantah riwayat hadis yang mencukupkan bahwasanya membasuh kepala cukup dari sisa air yang bekas membasuh tangan. Paham ya? Nah, itu riwayatnya tidak sahih. Yang sahih di sini. Diriwayatkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW setelah membasuh tangannya itu memasukkan tangan lagi ke dalam air untuk ambil air baru, walaupun sifatnya bukan diciduk, dibanjur, enggak, cuma sekedar basah. Famasa bi ra'sihi. Lalu Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan air yang baru berarti. Nah, memang ada keterangan, jadi sebagian perawi hadis itu terbalik meriwayatkannya. Ada keterangannya yang sahih itu Rasulullah SAW mengusap kepala, kemudian mengusap telinga. Nah, antara mengusap kepala dan mengusap telinga itu tidak pakai air yang baru. Jadi cukup air yang tadi, mengusap kepala dari depan ke belakang, sebagaimana dalam hadis ini, fa'aqbala biyadaihi. Ya, fa'aqbala biyadaihi, dari depan ke belakang sampai ke kofa. Kofa itu apa namanya? Pangkal rambut dari belakang. Ya, tengkuk. Nah, tengkuk balik ke depan. Kemudian beliau langsung mengusap kedua telinganya. Ya, mengusap kedua telinganya. Itu riwayat hadis yang sahih. Nah, sebagian perawi kebalik. Jadi di situ Rasulullah SAW mengusap telinganya dengan air dari kepalanya. Itu yang sahih. Sebagaimana ini hadis. Jadi Rasulullah SAW mengusap telinga itu dengan sisa air yang dari kepala. Ya kan, mengusap kepala nih dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi.
Nah, ini nggak perlu ambil air lagi baru. Langsung aja. Sekaligus. Kenapa? Pertama, kenapa Rasulullah SAW berbuat seperti itu? Kata ulama, kemungkinan rahasianya itu ada riwayat yang sebenarnya tidak terlalu sahih, tapi ulama anggap itu benar maknanya. Al-udunani minar ras. Apa namanya? Telinga itu bagian daripada, kedua telinga itu bagian daripada kepala. Jadi seperti satu anggota wudhu. Sehingga apa? Cukup dengan satu kali usapan. Jadi sekali usapan. Nah, sebagian perawi keblibet. Ya, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepala dengan air dari sisa tangan. Jadi nggak perlu ambil air yang baru. Paham ya? Mirip-mirip, tapi tidak sama. Yang benar bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengambil air yang baru untuk mengusap telinga, tapi mencukupkan dari air yang dari kepala. Kenapa? Karena telinga dan kepala itu seperti satu kesatuan. Ya, al-udunani minar ras. Dua telinga bagian dari kepala, sehingga mengusapnya cukup dengan satu kali ambil air untuk diusap. Paham ya? Ya. Kemudian, nah dari sini Imam Bukhari kasih judul Babu Mashir Ra'si Marrotan. Bab mengusap kepala, ya, sekaligus telinga itu satu kali saja. Sebagaimana riwayat-riwayat hadis yang sahih. Di situ ada isyarat dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu suka kasih isyarat. Ketika kasih judul bertentangan dengan hadis yang lain, ada isyarat tentang tidak sahihnya hadis tersebut. Karena ada riwayat yang menyebutkan mengusap kepala 3 kali. Tapi riwayatnya tidak kuat. Ya, tidak sahih. Yang sahih sebagaimana hadis ini cuman sekali. Seperti itu. Tsumma adkhala yadu fil ina fa ghassala rijlaihi. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kembali tangannya ke dalam bejana, lalu beliau membasuh kedua telapak kakinya. Wa haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib qala masara marratan. Dipertegas oleh syekhnya Imam Bukhari, syekhnya Imam Bukhari. Jadi gurunya Imam Bukhari, ya. Di situ yang bernama Wuhaib, itu dalam riwayat Musa beliau katakan masaha ra'sahu marratan. Bahwasanya perlu diingat Rasulullah SAW mengusap kepalanya cuman 1 kali. Tidak 2, apalagi 3 kali. Itu diperjelas di situ. Dikasih penekanan. Ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengusap kepala sekaligus telinga cuman 1 kali. Tadi kenapa demikian? Karena ulama menyebutkan itu al-masah mabniun ala takhfif. Jadi mengusap kepala, mengusap khimar, ya, mungkin sebagian wanita, atau mengusap imamah, sorban, atau mengusap jabirah tadi yang tempat luka, gips, atau mengusap khuf, dan termasuk mengusap ketika tayamum, semuanya riwayat yang sahih menyebutkan cuman sekali. Ya, makanya ulama kasih kaedah untuk bagian mengusap itu justru sunnahnya riwayat yang sahih cuman sekali-sekali. Tidak ada yang 2 kali, apalagi 3 kali. Baik. Kemudian yang berikutnya, bab wudu'ir rajul ma'a imra'atihi wa fadlil wudu'il mar'ati. Kalau tadi bacanya wudu,
Kalau yang ini wudu'il mar'ah. Wa tawadda Umar bil hamim wa min baiti nasraniyatin. Bab tentang wudu seorang laki-laki bersama istrinya serta apa hukumnya sisa bekas wudu seorang wanita atau sisa bekas wudu sang istri. Apa maksud dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab seperti itu? Itu keterkaitannya dengan mazhab sebagian ulama yang mempermasalahkan air musta'mal. Pernah dengar kan? Al-ma' al-musta'mal. Jadi air itu kalau sudah dipakai berwudu, ya, maka apakah dia suci lagi mensucikan? Apakah cuman suci tapi tidak mensucikan? Apakah tidak suci sama sekali? Ya, ekstrim itu. Ada, walaupun sedikit. Sebagian ulama mengatakan suci lagi mensucikan, lawannya tidak suci, apalagi mensucikan. Dia tidak suci, najis. Nah, yang sebagian ulama suci tapi tidak mensucikan. Tapi ada dulu, nanti kita lanjut sedikit. Dia sifatnya masih air, dia tohur, tohirun mutahhir, suci lagi mensucikan. Dalam sebagian riwayat yang lemah tapi maknanya benar, illa ma ghayyara rihahu aw ta'mahu aw launahu bi najasatin tahdutsu fihi, kecuali kalau ada najis yang merubah rasa atau warna atau bau terhadap air tersebut. Jadi ghayyara. Jadi airnya, ya, kalau sudah berubah karena najis, rasa atau warna atau bau, itu maka kategorinya najis. Tapi air musta'mal rasanya tidak mungkin bisa berubah, ya kan? Karena anggota tubuh seorang muslim itu bukan najis. Maka pendapat yang ini pendapat yang tidak dilihat kembali oleh ulama. Nah, pendapat yang kedua dan ketiga, ini pendapat yang wallahu alam. Kenapa para ulama, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu masing-masing punya dua pendapat gitu. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu masing-masing punya dua pendapat. Ada pendapat di antara mereka yang mengatakan dia suci, sama-sama suci nih. Cuman suci mensucikan atau suci tidak mensucikan. Jadi imam pendapat mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, itu masing-masing dua punya pendapat. Jadi sekaliber Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi ada qaul jadid istilahnya, ada qaul qadim. Ada pendapat yang terdahulu, ada pendapat yang belakangan. Nah, intinya apa? Intinya mereka punya dua pendapat. Pendapat yang mengatakan suci, tapi tidak mensucikan. Pendapat yang mengatakan suci, lagi mensucikan. Iya kan? Tapi kalau kita lihat asal hadisnya, al-ma'tahur la yunajjis syai' illa ma ghayyara rihahu aw ta'mahu aw lahu aw naunahu binajasin tahdutsu fihi,
itu kembali ke kaidah asal. Air itu tohur. Tohur artinya suci lagi mensucikan. Kecuali ada yang merubah rasa atau warna atau bau. Iya. Nah, kalau kita lihat asal hadisnya dan ada tambahan-tambahan hadis seperti yang di sini disebut oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu memperkuat pendapat ulama yang mengatakan dia suci lagi mensucikan. Apa alasannya untuk dikatakan tidak mensucikan? Ya kan? Apa alasannya dikatakan tidak mensucikan? Selama dia suci, kenapa pula tidak mensucikan? Ya kan? Kecuali ada najis yang merubah rasa atau warna atau bau. Bahkan sebagian najis masuk ke air yang suci, kalau dia tidak mendominasi, tidak merubah rasa atau warna atau bau, itu tidak najis. Ya kan? Tidak najis. Apa alasannya? Sama seperti hadis Al-ma' idza balagal qullataini lam yahmilil khabath. Pernah dengar kan hadisnya, sangat terkenal. Air itu kalau dia sudah sampai 2 kullah khilaf antara ulama berapa liter itu. Nah, intinya banyak, sekian ratus liter itu tidak membawa najis. Artinya apa? Sekalipun masuk najis yang umum, yang lumrah, ya, yang lumrah itu kan paling cicak mati itu, ya kan? Airnya begitu banyak, cicak najis. Dan kita lihat airnya tidak berubah karena airnya begitu banyak. Artinya yang umum, ya. Air misalnya satu telaga umum, misalnya ada satu kucing atau ada satu ayam mati, rasa, warna dan bau tidak berubah. Ini yang umum, ya kan? Maksudnya keumumannya, keseringannya kalau sudah sampai 2 kullah itu tidak najis. Tapi kalau sudah tidak umum, misalnya ada ada pembantaian sapi nyemplung di situ semua gitu, ya kan, sekian ton, ya jarak radius 5 kilo masih bau itu. Ya kalau itu sudah keluar daripada keumuman, dan ulama sepakat, ya kalau air walaupun dia begitu banyak, satu telaga tapi isinya sapi semua mati, ayam semua mati, kemudian airnya berubah, maka ulama sepakat airnya tidak suci lagi, tidak mensucikan walaupun lebih daripada 2 kullah. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi, air kalau sudah 2 kullah tidak najis? Maksudnya apa? Maksudnya keumumannya. Air-air yang ada di sekitar kita umumnya lebih daripada 2 kullah, kalau mungkin masuk cicak dan lain sebagainya, najis-najis yang umum lumrah, ya, yang biasa, maka dia tidak najis selama tidak merubah rasa, warna dan bau. Tapi kalau sudah luar biasa, ya kan, sudah di luar kebiasaan, ya, maka najisnya begitu banyak dan lain sebagainya sehingga airnya berubah rasa atau warna atau bau, maka dia menjadi najis dengan kesepakatan para ulama. Baik, ini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.